Kota Gorontalo, dalam bahasa Gorontalonya ialah Huluntalo. Kota Huluntalo merupakan ibu kota provinsi Gorontalo, Indonesia, sekaligus menjadi ibu kota kawasan Teluk Tomini di semenanjung utara Pulau Sulawesi. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo, sehingga menjadikan kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa, perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur. Hai gengs, berjumpa lagi di channel Gary_CHS. Kali ini admin akan memberikan informasi singkat seputar kota Gorontalo. Namun, sebelum admin mulai informasi singkatnya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari kami, dan jangan lupa simak video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Baiklah gengs, admin mulai saja dengan informasinya ya. Gorontalo. Dalam catatan manuskrip sejarah Kesultanan Gorontalo, kota Gorontalo yang lebih tertata dan memadai terbentuk secara resmi pada hari Kamis 18 Maret 1728 atau pada tanggal 6 Syaban 1140 Hijriah. Kota yang memiliki luas wilayah 79,2 km persegi ini atau 0,65% dari luas Provinsi Gorontalo pada tahun 2019. Kota Gorontalo memiliki penduduk sebanyak 219,399 jiwa dan dipimpin oleh seorang wali kota dan wakil wali kota, yaitu Bapak Dr. Haji Marten Taha, SE, MEC, Div, dan Bapak Rian Kuno. Sementara batas wilayah kota Gorontalo adalah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya, kota Gorontalo secara wilayah administratif merupakan kota praja di era pada tahun 1060-an. Wali kota praja yang pertama yaitu Bapak Rahmat Aji Slamet pada tahun 1961 hingga 1963. Kemudian Bapak Taki Nyode pada tahun 1963 hingga 1971. Bapak Yusuf Bilondato memimpin pada tahun 1971 hingga 1978 atau sekitar 2 periode. Kemudian diganti oleh Bapak Hasan Abbas Nusi di tahun 1978 hingga 1983. Bapak Ahmad Najamuddin memimpin di tahun 1983 hingga 1988. Kemudian Bapak Yusuf Dali memimpin di tahun 1988 hingga 1993. Dan juga Bapak Ahmad Arbi memimpin di tahun 1993 hingga 1997. Namun jabatan ini tidak sampai satu periode karena Bapak Ahmad Arbi meninggal dunia dalam masa jabatannya. Kemudian tahun 1998 terpilihlah Bapak Medi Bototihe 2 periode di tahun 1998 hingga 2008. Dan dilanjutkan Bapak Ahdan Dambea 5 tahun. Sementara di tahun 2008 hingga 2013 sempat terjadi kekosongan. Kemudian lalu diisi oleh PLT pejabat wali kota Ibu Weni Liputo selama kurang lebih 1 tahun. Setelah masa jabatan Ibu Weni Liputo selesai, lalu pada tahun 2014 hingga 2019, kota Gorontalo dipimpin oleh Marten Taha dan Budi Doku, dan sampai sekarang berlanjut di bawah pimpinan Bapak Marten Taha dan Rian Kuno. Menurut sejarah, Jazirah Gorontalo terbentuk kurang lebih 400 tahun yang lalu dan merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan Manado.
Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur, yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone, dan kini sejarah kota Gorontalo kembali dihistorikan pada momentum perayaan Harjadi Kota Gorontalo yang ke-294. Wali Kota Gorontalo, Bapak Marten Taha, mengatakan ditetapkannya hari jadi Kota Gorontalo pada tanggal 18 Maret 1728, sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah tahun 1996. Sebelum 1728, Kota Gorontalo ini sudah ada dengan berbagai kerajaan yang ditandai dengan linula-linula atau kelompok masyarakat yang membentuk kerajaan. Pada saat itu ada 7 kerajaan, ungkap Wali Kota Gorontalo Bapak Marten Taha pada perayaan HUT Kota Gorontalo ke-294. Bapak Marten Taha dari Suwawa hingga Bualemo yang kemudian berubah menjadi 3 Afdeling menjelang kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Afdeling Kuandang, Gorontalo, dan Bualemo. Hingga perjalanan inilah yang membentuk Gorontalo menjadi Kota Gorontalo sampai sekarang. Jika Aceh terkenal dengan julukan Serambi Mekah, maka Gorontalo terkenal dengan julukan Serambi Madinah. Asal mula mengenai julukan ini memiliki banyak versi, diantaranya adalah versi Buya Hamka, yaitu Gorontalo layaknya Serambi Madinah yang hiruk pikuk masyarakatnya ramai beribadah. Kemudian orang Gorontalo layak atau penduduknya asli Madinah, serta begitu ramai menyambut para pendatang yang merantau atau hijrah ke Gorontalo. Para pendatang ini diantaranya berasal dari tanah Arab, Melayu Sumatera, Tiongkok China, Minahasa Sulawesi Utara, dan hingga dari Bugis Sulawesi Selatan. Selain itu, Kota Gorontalo memiliki falsafah yaitu Adati Hula-Hula'a, Tosara'a, Sara'a Hula-Hula'a, Tokuru'ani, yang dalam bahasa Indonesianya dapat diterjemahkan menjadi adat bersendikan syarah dan syarah bersendikan kitabullah. Falsafah ini menjadi pandangan hidup masyarakat Gorontalo yang memadukan antara agama, adat istiadat, dan alam sekitarnya. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah kota praja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960-an, yang kemudian berubah menjadi Kota Madya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kota Madya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana istilah Kota Madya sudah tidak dipakai lagi, namun digantikan dengan kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. Pada saat perjuangan pembentukan Provinsi Gorontalo ini menjadi pusat perjuangan dan aktivitas pergerakan dari para tokoh-tokoh yang menginginkan Gorontalo lebih maju dan sejahtera. Lepas dari Provinsi Sulawesi Utara, perjuangan yang terus digelorakan sejak lama ini pun akhirnya berubah memanis ketika usulan daerah otonom baru bagi Provinsi Gorontalo disetujui oleh pemerintah dan ditetapkan menjadi undang-undang. Melalui Undang-Undang Pembentukan Provinsi Gorontalo ini pun kemudian menetapkan Kota Gorontalo sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan perdagangan terbesar di kawasan Teluk Tomini. Demikian informasi dari admin ya gengs mengenai Kota Gorontalo. Semoga informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Jika ada dari penyimak video ini tersebut mengetahui informasi lengkap dari Kota Gorontalo, admin harapkan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar.
admin ucapin terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di informasi berikutnya yang lebih menarik lagi di channel Gary_CHS. Bye-bye.